Well, hello everyone. In this video, I will present about my final project from Google Data Analytics Professional Certificate. And this video is about how to improve cyclistic revenue through casual members. Pertama kita masuk ke business background. Jadi perusahaan cyclistic ini adalah perusahaan sebuah big sharing yang terletak di Chicago. Mereka itu memiliki dua tipe pelanggan, yaitu pelanggan casual members, yaitu mereka yang melakukan penyewaan sepeda sekali pakai atau sehari penuh. Yang kedua itu ada annual members, yaitu mereka yang menyewa sepeda selama tahunan. Kemudian ada keunggulan kompetitifnya itu mereka memiliki variasi sepeda yang mencakup segmentasi pelanggan yang luas. Kemudian ada fleksibilitas harganya. Kemudian untuk latar belakang produknya itu mereka memiliki sekitar 5.800 sepeda di seluruh stasiunnya dan mereka itu mempunyai 600 stok stasiun. Kemudian 70% dari pengguna mereka itu cenderung menggunakan sepeda untuk bersantai, sedangkan 30% selebihnya itu menggunakan sepeda untuk bepergian ke tempat kerja. Lanjut ke diskusi harapan dan tujuan. Di sini ada 3 stakeholder, yaitu ada Mr. Lily Moreno. Beliau adalah direktur pemasaran. Kemudian ada tim analitik pemasaran dan ada tim eksekutif. Kemudian masuk ke harapannya. Dari direktur pemasaran, dia memiliki harapan bahwa bukti pendukung teorinya dan rekomendasi pemasaran. Adapun teorinya itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada tim analitik pemasaran, dia ingin mengungkap perbedaan dan motivasi di balik tipe pelanggan yang berbeda. Kemudian untuk tim eksekutif, dia memiliki harapan sebagai wawasan yang menarik, mudah, dan relevan untuk menginformasikan keputusan pemasaran yang berbasis data. Untuk tujuan bisnisnya, dari direktur pemasaran, dia ingin mengubah kelompok casual members yang cukup besar itu menjadi annual members, menjadi tipe pelanggan tahunan. Kemudian untuk tim analitik pemasaran, dia ingin menghasilkan hasil yang didasari oleh data dan dapat ditindaklanjuti untuk menginformasikan pengambilan keputusan bisnis, tentu yang berdasarkan oleh data. Kemudian untuk tim eksekutif, dia akan menerapkan inisiatif strategi untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Lanjut ke pernyataan masalah. Jadi di sini cyclistic itu dihadapkan pada masa depan yang kurang jelas, yang tidak lagi bisa menerapkan strategi pemasaran bisnis yang tradisional. Di sini karena perusahaan cyclistic itu sudah semakin membesar tentunya. Nah, di sini direktur pemasaran itu memiliki sebuah teori bahwa ketika kita mampu mengarahkan casual members itu menjadi annual members, itu akan menghasilkan margin keuntungan yang cukup besar. Jadi di sini saya diberi tugas sebagai data analis, diberi tugas untuk menganalisa pola-pola antara casual members dan juga annual members. Masuk ke tahap analisis. Yang pertama, kita akan melihat dahulu tentang total perjalanan per bulan. Jadi di sini terlihat bahwa si annual members dan casual members itu melakukan perjalanan di bulan-bulan pada musim panas dan musim gugur. Di sini dia terlihat melebihi rata-rata pada bulan ke-5 sampai bulan ke-11. Walaupun tidak menutup kemungkinan di akhir tahun mereka juga
melakukan penyewaan sepeda, mungkin karena untuk merayakan pergantian tahun. Namun, di musim dingin mereka sepertinya kurang minat untuk menyewa sepeda. Kita lihat juga untuk total perjalanan per jenis sepeda. Jadi di sini Cyclistic itu memiliki 3 jenis sepeda, yaitu classic bike, dog bike, dan electric bike. Nah, di sini terlihat bahwa dog bike itu hanya disewa oleh casual members. Annual members tidak pernah menyewa jenis sepeda dog bike. Nah, sehingga di sini bisa dilakukan strategi bahwa jangan sekali-kali memberikan kampanye strategi di jenis sepeda yang dog bike. Mungkin di sini kenapa annual members dan casual members itu sering melakukan penyewaan di classic bike dan electric bike itu karena kedua jenis sepeda ini mungkin harganya lebih terjangkau. Masuk ke durasi perjalanan per hari. Di sini terlihat bahwa antara annual members dan casual members itu durasi perjalanannya itu 2,24 lebih lama casual members daripada annual members. Nah, ini tentu menjadi wawasan yang cukup baik ya untuk ditindaklanjuti bahwa casual members itu memiliki potensi yang cukup besar untuk revenue dari Cyclistic ini. Terlihat bahwa di hari biasa, di hari kerja itu penyewaan sepedanya itu cenderung di bawah rata-rata, sedangkan di hari akhir pekan itu cenderung di atas rata-rata. Ini di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian untuk per bulannya, durasi perjalanan per bulannya itu sama juga. Casual members itu memiliki rata-rata durasi perjalanan per bulan yang lebih lama, itu sekitar 2,31 kali lebih lama daripada annual members. Ini terlihat ya, sama seperti tadi bahwa di bulan-bulan pada musim panas dan musim gugur itu cenderung di atas rata-rata. Kemudian untuk rata-rata jumlah pengendara per jamnya. Nah, di sini untuk rata-rata pengendaranya itu waktu yang paling baik adalah rata-rata pengendaranya itu mereka melakukan penyewaan pada jam 9 lebih. Di sini terlihat bahwa dia memiliki di atas rata-rata pada jam 9 sampai jam 8 malam. Nah, di sini menjadi waktu terbaik untuk menargetkan kampanye. Kemudian, kalau tadi kita melihat rata-rata jumlah pengendara per jam di hari akhir pekan, sekarang kita akan melihat di hari kerja. Di sini terlihat bahwa annual members itu cenderung menggunakan di jam sibuk, yaitu sekitar jam 8 dan jam 5. Jadi mereka itu lebih sering menyewa sepeda untuk pulang pergi, berangkat kerja. Kemudian mereka juga sering menyewa sepeda pada saat jam makan siang. Sedangkan untuk casual members itu di atas rata-rata pada jam 5. Mungkin mereka menyewa sepeda itu untuk berangkat ke gym mungkin atau yang lainnya. Kemudian kita akan melihat top 10 stasiun tersibuk di hari kerja dan akhir pekan. Di hari kerja dan di akhir pekan, stasiun tersibuk itu secara garis besar 8 dari 10 stasiun tersibuk itu berada pada posisi yang sama. Sedangkan pada posisi ke-9 dan 10 itu antara hari kerja dan akhir pekan
diduduki oleh stasiun yang berbeda. Tapi di sini yang menjadi sorotan adalah stasiun Streator DR dan Grand Effie itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan stasiun yang lainnya. Kemudian di sini saya mengelompokkan casual members dengan gaming clustering. Jadi terdapat 4 kelompok di sini, ada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, ini dikelompokkan berdasarkan jarak dan durasi perjalanannya. Nah, kelompok 4 ini menjadi kelompok yang terbaik untuk melakukan kampanye. Masuk ke tahap X, masuk ke tahap rekomendasi. Yang terakhir, dari aspek waktunya, melihat tadi, jadi untuk kampanye, strategi kampanye itu sebaiknya dilakukan pada sekitar pukul 9 sampai pukul 8 yang terjadi lonjakan pengguna yang cukup banyak tadi. Kemudian untuk bulannya itu sekitar bulan Mei sampai Oktober itu terjadi pada saat musim panas dan musim gugur. Kemudian jangan sekali-kali menargetkan promosi pada jenis docket buy karena docket buy itu kurang peminatnya. Kemudian untuk aspek tempatnya, yaitu di sini stasiunnya, lakukan kampanye pada stasiun Streator, DR, dan Grand Effie. Kemudian untuk jarak dan durasinya, lakukan kampanye pada casual members yang memiliki jarak yang pendek dan durasi yang singkat. Ini itu ada di kelompok 4, di klaster keempat. Kemudian untuk aspek lainnya, sepertinya untuk menambahkan tipe membership di antara casual members dan annual members itu akan berpeluang terhadap kenaikan revenue bisnis. Seperti kalau di sini hanya terdapat casual members dan annual members, mungkin dengan menambahkan monthly members atau mungkin weekly members itu akan memberikan revenue yang lebih banyak di dalam bisnis. Hal ini akan menargetkan mereka yang terkendala dalam masalah ekonomi untuk berlangganan menjadi annual membership. Mungkin annual membership itu terlalu mahal bagi mereka sehingga alternatifnya mereka akan berlangganan di monthly membership atau mungkin weekly membership. Thank you everyone and see you in the other video.